Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh dan peran APBN dan APBD. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Halimah Sadia, absen 10. Perkenalkan, nama saya Wisatri Dunia Indonesia, absen 11. Perkenalkan, nama saya Citra Yudhya, absen 4. Perkenalkan, nama saya Desi Lambika Ramadhani, absen 6. Perkenalkan, nama saya Siti Darmati Pratiwi, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nurfadila, absen 21. Perkenalkan, nama saya Maulidia, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Fatia Aulia, absen 8. Perkenalkan, nama saya Pina Satria, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nadia Bernardo Soleha, absen 17. Perkenalkan, nama saya Kristiana Masrini, Yuk, Pekata, Aira. mulai. Pengaruh APBN dan APBD dalam perekonomian. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Maksudnya, dengan adanya APBN dan APBD akan memudahkan kita mengetahui besarnya INP dari tahun ke tahun. Yang kedua, menjaga kestabilan peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mendorong investasi masyarakat. Maksudnya, APBD dan APBN yang disusun bertujuan untuk melakukan pembangunan di segala bidang, termasuk bidang ekonomi, khususnya sektor industri dan teknologi. Yang keempat di sini adalah memperluas lapangan pekerjaan. Maksudnya di sini adalah banyaknya investor yang menginvestasikan dananya pada industri dalam negeri menyebabkan semakin majunya industri di negara kita. Maka tenaga kerja berikutnya. Kelima, memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya di sini dengan adanya APBN dan APBD, distribusi pendapatan daerah satu dengan daerah lain dapat dikendalikan dengan baik. Peran APBN dan APBD dalam pembangunan. Yang pertama, peran APBN. Yang pertama, meningkatkan permintaan agregat yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengaruh terhadap alokasi serta efisien sumber daya perekonomian. Yang kedua, dana yang tersedia dalam APBN untuk melaksanakan 3 fungsi ekonomi pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh sektor swasta secara optimal, yaitu fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi. Sekarang APBD, pedoman dalam perencanaan, jalan penerimaan dan pengeluaran berbagai sektor yang difokuskan pada upaya pelaksanaan program dan kegiatan seperti pengembangan atau aspek mobilitas terhadap aset produksi, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Baik, dari teman-teman semua mungkin ada yang tidak dimengerti dari pembahasan kelompok kami, silakan untuk ditanyakan. Mau bertanya? Iya. 2, 3. Saya mau bertanya. Kenalkan, nama saya Sika Nova, absen 28. Mengapa pengaruh APBN dan APBD sangat besar terhadap perekonomian? Baik, terima kasih untuk sedia Nova. Untuk pertanyaannya, pertanyaan pertama ditampung dulu ya, sambil kami memikirkan jawabannya. Silakan untuk pertanyaan yang lain. Fatima. Sudah. Perkenalkan, nama saya Nasila Putri, nomor absen 16. Bagaimana cara APBD agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian daerah apabila daerah tersebut itu mengalami gejala ekonomi yang buruk? Lanjut pertanyaan yang ketiga. Saya mau nanya. Saya Rafika Dinawardana, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Rafika Dinawardana, nomor absen 22. Ini bertanya, pengaruh apa saja dengan adanya penyusunan APBN dan APBD untuk masyarakat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Setia Nova. Mengapa pengaruh APBN dan APBD sangat besar terhadap perekonomian? Karena pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian rakyat itu sangat banyak. Salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, untuk membuka lapangan
kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik. Jelas. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Daslay, yakni di mana cara APBD agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian daerah apabila daerah tersebut itu mengalami gejala ekonomi yang buruk. Jadi gini, jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya yakni pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah itu harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa utang yang memberatkan. Sudah jelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafika. Tadi pertanyaannya, pengaruh apa saja dengan adanya penyusunan APBD dan APBN untuk masyarakat? Jadi jawabannya, penyusunan APBN dan APBD dapat berdampak pada peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan penghematan pengeluaran. Jelas? Ya, jelas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila tidak kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.